Pernah nggak lo lihat iklan, konten, atau orang yang kayaknya jualan agama, yang ngomongnya manis, ceramah dikemas dengan keren, tapi ujung-ujungnya dagang? Nah, kenapa sih model begini selalu laku keras di Indonesia? Indonesia itu negara yang religius banget, bre. Mau lo Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya punya budaya yang kuat sama nilai keagamaan. Wajar banget kalau segala hal yang berbau agama itu bisa cepet narik perhatian. Tapi kenapa sih bisa selaku itu? Kenapa orang gampang banget buat percaya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, agama itu kebutuhan dasar manusia, bre. Lo perhatiin coba, ketika orang lagi jatuh, stres, kehilangan arah, hal pertama yang dicari biasanya apa? Bukan seorang motivator, bukan seorang psikolog, tapi yang dicari adalah tokoh agama. Ini kita bicara yang benar dan sesuai ya, bukan yang aneh-aneh gitu. Kenapa kok yang dicari justru tokoh agama? Karena agama itu bisa ngasih rasa aman, rasa tenang, dan apapun yang bisa bikin orang tenang, ya pasti laku. Makanya jualan agama itu sering banget berhasil, karena bisa nyentuh bagian paling sensitif hidup manusia, yaitu hati dan ketenangan. Alasan kedua, masyarakat kita itu gampang tersentuh sama pesan moral. Coba lo bayangin, konten tentang cara masuk surga, cara dapetin jodoh yang soleh, atau apa amalan biar rezeki lancar, itu pasti rame. Tapi yang jadi masalah di sini bukan tentang caranya, tapi rasa kritis yang ada pada orangnya. Makanya ketika ada orang yang dikit-dikit bawa agama, bawa ayat, bawa nama Gus, banyak orang langsung percaya tanpa mereka cari tahu dulu, ini bener nggak ya? Dia ngomong gitu, latar belakang pendidikan agamanya gimana? Jadi, menelan informasi tanpa memfilter itu sebuah kesalahan fatal. Gue cuma mau nunjukin betapa gampangnya masyarakat kita itu dibodohi sama hal-hal yang berbau agama. Alasan yang ketiga, karena masyarakat kita itu suka yang simple. Contoh, baca ini dapat pahala sekian, lakuin hal ini biar rezekinya lancar, jangan lakukan ini nanti dapat dosa dan bla bla bla. Kalimat-kalimat simpel kayak gini itu gampang masuk di masyarakat kita. Padahal realitanya kehidupan gak sesederhana itu. Karena udah diiming-imingi dapat pahala, jadinya konten yang berbau agama itu lebih cepat viral. Yang keempat, bangsa kita ini, bre, gampang banget tersentuh. Lo ngomong soal kemiskinan, musibah, kebaikan, sedekah, wah udah tuh. Gak tahu ya, mungkin karena hati masyarakat kita itu terlalu lembut, ada aja orang yang berusaha manfaatin dari celah kasihan ini. Contoh kayak video sedekah tapi suka dipamerin, diposting. Awalnya iya mungkin niatnya itu baik, tapi lama-kelamaan bisa jadi strategi marketing. Kelima, ini agak sensitif, tapi harus gue bilang, literasi kita itu masih rendah banget. Banyak orang yang cuma baca judul doang, tapi langsung percaya. Banyak yang dengar satu ceramah, langsung mikir itu kebenaran mutlak. Padahal isi agama itu luas banget dan mendalam banget. Tapi karena nggak semua orang mau nyari tahu lebih jauh, akhirnya banyak yang cuma ngambil versi singkatnya. Poin keenam, mau nggak mau kita harus akui kalau ini udah jadi ladang industri, jadi bisnis. Ada konten kreator, influencer yang nggak henti-hentinya bahas konten agama, dan selama demandnya gede, industri ini bakal terus hidup. Sebenarnya gak ada yang salah sama bisnis selama itu jujur, tapi kenyataannya jualan agama itu pasar paling cuan di Indonesia. Terus pertanyaannya, apa ini salah? Nggak selalu. Masih banyak kok orang-orang yang benar-benar mau sharing kebaikan. Banyak yang tulus berbagi ilmu agama. Yang jadi masalah cuma satu, ketika agama dijadiin alat untuk manipulasi orang lain. Itu yang bahaya. Jadi kuncinya adalah lo harus bisa bedain mana yang jualan kebaikan dan mana yang jualan kepentingan. Kalau menurut lo video ini bagus, jangan lupa di like, subscribe, dan share pendapat lo di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.